Menteri Pertahanan Ria Mizard Triakudu menekankan pentingnya peran ulama dalam memelihara keutuhan negara. Ia meminta sejumlah pihak tidak mencampur adukan antara agama dan politik. Menteri Pertahanan Ria Mizard Triakudu menegaskan agama adalah bersumber dari Tuhan dan dipastikan benar, sementara politik tidak. Ia juga mengatakan banyak yang tidak benar dalam politik meski tidak menampik masih ada kebenaran walau sedikit. Mereka yang tidak benar seharusnya diberikan pemahaman agama agar kembali ke jalan yang benar. Menteri Pertahanan Ria Mizard Triakudu juga meminta para ulama tidak surut menyiarkan kebenaran kepada tokoh politik dengan mengatakan yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Menteri Pertahanan juga menegaskan bahwa politik merupakan buah pikiran manusia berdasarkan asumsi, sehingga masih bisa salah. Agama diharapkan bisa menjadi pegangan agar tak ada yang salah dalam setiap pengambilan keputusan, dan tentunya agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin harus bisa menjadi panduan dari problematika yang ada. Jangan mencampur adukan agama dengan politik. Nah ini sekarang. Agama itu pasti benar karena dari Tuhan, dari Allah. Tidak ada sedikit pun yang tidak benar. Tapi politik ada yang benar, ada yang sedang banyak nggak benar. Yang banyak nggak benar ini nih, bermain-main. Tapi heran juga. Jadi kadang-kadang agama dikalahkan dengan yang nggak benar ini. Harusnya terbalik dong, ya. Yang nggak benar itu harus dibenarkan oleh agama, mestinya. Ya. Maka itu saya minta nanti para ustadz, para yang ceramah-ceramah baik di televisi maupun Jumat itu harus sampaikan ini. Yang baik katakan baik, ya. Yang salah katakan salah. Kita kadang-kadang itu cuman kata-kata mutiara saja, tapi nggak pernah dilaksanakan itu. Seperti kita bagaimana masalah radikal, bilang aja nggak baik, karena dalam Al-Quran begini dan lain-lain. Bunuh diri, mana ada bunuh diri masuk surga? Udah bunuh diri, bunuh orang lagi masuk surga. Nanti orang berduyun-duyun gitu masuk. Mau jadi sekarang makanannya sulit, kita bunuh diri aja masuk surga deh, nggak susah-susah. Ya. Ya. Jangan campur adukan agama dan politik, karena ajaran agama itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kebenaran yang mutlak dan sejati dan tidak terbantahkan. Sementara politik adalah pemikiran manusia yang berdasarkan asumsi, persepsi, kepentingan, sehingga benar dan bisa salah. Oleh karena itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama Islam harus dapat memperbaiki dan meluruskan kembali kebijakan politik kita yang dalam tersebut tidak sesuai dengan kaidah agama. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ria Mizard Triakudu juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada perwakilan ulama yang hadir dalam silaturahim antara Menteri Pertahanan dengan para ulama pagi hari tadi. Menteri Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada para ulama karena telah menjaga aksi 4 November dengan damai. Aksi yang damai inilah adalah bukti bahwa umat Islam mampu berdemokrasi dengan baik. Ria Mizard ikut memperhatikan aksi damai tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pimpinan massa terus merapikan barisan tanpa mengucapkan hasutan berbau suku, agama, ras, dan antar golongan. Aksi 4 November lalu adalah aksi yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diproses hukum atas kasus dugaan penistaan agama. Ria Mizard menegaskan polisi tengah mengusut kasus tersebut. Ia juga meminta masyarakat menghormati asas praduga tidak bersalah. Selain itu, ia juga meminta masyarakat menunggu proses hukum yang menjerat pria yang akrab disapa Ahok selesai diusut oleh pihak kepolisian. Sementara itu, di tempat yang sama, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Musyadi di sela-sela silaturahim Menhan dengan para ulama di hadapan wartawan mengatakan bahwa pihak kepolisian hingga saat ini telah melaksanakan kewajibannya dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok.
Kiai Haji Hashim Muzadi meminta agar Presiden Joko Widodo tidak mengintervensinya. Kiai Haji Hashim Muzadi mengatakan perlu kiranya ada guidance atau petunjuk dari Presiden agar kasus ini tidak maju mundur. Kiai Haji Hashim Muzadi menilai bahwa polisi sudah memiliki pegangan. Hashim mencontohkan misalnya seseorang yang melakukan penyidikan tidak perlu harus izin ke Presiden terlebih dahulu, sebab dalam tugas dan pokok fungsi kepolisian sudah diatur hal tersebut. Hashim Muzadi mengingatkan bagaimana kasus Lia Eden, Ahmad Musadek, dan Arswendo Atmowiloto. Menurut mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini, ada pelebaran prosedur yang dilakukan oleh kepolisian sehingga membuat kasus ini menjadi seolah sulit. Saya kira perlu ada guidance dari atas supaya dia tidak maju mundur. Perlu ada guidance. Kemana harus melangkah ini? Itu. Sebenarnya polisi kan sudah punya pegangan sendiri. Nah, pegangan sendiri jangan diintervensi maksud saya. Misalnya seorang menyidik orang, kan tidak perlu ke Presiden. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa masih ada statement harus tanya Presiden? Kan kasihan Presidennya. Ditanya jawab belum tentu benar. Kalau benar belum tentu dibenarkan. Kalau salah jadi problem. Nah, misalnya begitu. Nah, di dalam tupoksi dari kepolisian itu kan sudah ada sendiri. Sehingga tidak perlu bekerja ekstra tupoksi begitu. Jadi biasa saja seperti dulu menangani Arswendo, dulu menangani Lia Eden, menangani Musadek. Masa sudah lupa kan belum? Apa? Bukan kelebaran prosedur. Jadi mestinya sederhana, tapi menjadi ruwet gitu. Karena ada inproporsionalisasi pada eselon kekuasaan negara. Saya tidak tahu, tapi kenapa ragu-ragu gitu. Nah, sekarang sudah dihubungi ulama-ulama, sudah ditanya, kan berarti informasi sudah komplit. Nah, sehingga masalahnya yang harus diselesaikan bukan hanya ulama itu disuruh begini-begini. Nah, begitu core-nya ini dicabut, nah semuanya akan reda. Nah, kalau ini tidak, saya khawatir tumpangan-tumpangan yang numpangi circle ini. Tumpangan politik ada nggak? Hah? Sudah mulai ada tumpangan politik. Sudah kelihatan, gitu loh. Nah, tapi tumpangan ini membuat gelombang seperti itu juga nggak bisa, Mas. Politisi misalnya mau mengumpulkan orang, susah, Mas. Bayarnya berapa itu? 150 per orang. Demo mengumpulkan orang segitu berapa seharinya? Maka kita tidak bicara tentang tumpangan, tapi inti dari masalah itu di mana? Terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan Rasil dan Rasil TV melaporkan.